Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kalian akan kembali belajar tentang materi pada saat ini. Kalau minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apakah anak SMA boleh pacaran, nah kalian tentu sudah tahu bahwa dari situ Alkitab telah memberi kesaksian bahwa manusia itu diciptakan tidak sendirian. Jadi kita bisa lihat apakah perbedaan antara cinta dan pacaran. Di sini ada beberapa pendapat dari Robert Sternberg, Ashley Montagu, Plato, Khalil Gibran. Jadi ada beberapa hal yang mereka tekankan di situ bahwa antara cinta dan pacaran itu mengalami pengertian yang abstrak, jadi hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata. Jadi cinta yang dimaksud itu adalah bisa dilihat dari bahasa kasih yang ada terdapat dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, yaitu apa? Lemah lembut, murah hati, panjang sabar, memaafkan, tidak sombong atau memegahkan diri, jujur dan suci. Nah, jadi dalam cinta itu ada hubungannya dengan ketertarikan fisik. Bagaimana di usia kalian biasanya akan mengalami hal ini. Jadi di usia kalian ingin mengenal orang lain dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang seseorang. Jadi apa yang kalian lihat dari orang itu biasanya karena ketertarikan fisik menjadi salah satu penyebab orang itu jatuh cinta. Nah, kalau cinta itu tumbuh berlandaskan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang, maka kamu bisa menemukan teman sejati di sana. Kalau misalnya alasannya adalah hal-hal tadi. Tapi kalau kalian cinta karena ketertarikan fisik, juga karena obsesi, misalnya karena kalian melihatnya karena mungkin dia sedang dikagumi oleh orang lain, atau karena mungkin fisiknya sangat menarik dalam artian mungkin dalam hal ada semacam nafsu begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang disebutkan bisa berbahaya atau orang itu akan kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Bahkan kesadaran dan rasionalitasnya bisa hilang karena cinta yang menggebu-gebu, atau dikatakan cintanya bisa buta. Aneh apabila kita mendengar istilah cinta buta. Cinta buta itu terjadi karena memang kita tidak mau tahu alasan lain selain memang kita menyukai seseorang. Kalau kita sedang suka dengan seseorang, jadi biarpun temennya misalnya ngingetin, kamu jangan pacaran sama dia, dia itu gak baik, dia itu melakukan hal-hal yang jahat misalnya, dia itu suka mempermainkan perempuan atau dia suka mempermainkan laki-laki. Tapi karena kita sudah cinta buta, maka kita tidak mau tahu dengan pendapat orang lain. Nah, hati-hati Jadi hati-hati bagi kita, apalagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mendasarkan segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Tadi dalam 1 Korintus 13. Ketiga juga ada hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Maksudnya mungkin kalian habis mengalami putus cinta, lalu sakit hati, lalu mau balas dendam sama orang lain karena merasa cintanya dikhianati. Lalu akhirnya kamu berpikir bahwa biar aja, pokoknya siapa yang suka sama saya nanti akan kubalaskan dendamku. Padahal orang yang kita jalin hubungan, orang yang baru ini tidak tahu apa-apa. Nah, apa yang harus kita tekankan di sini? Ada menurut Priyatna bahwa ada hal-hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Cinta itu tidak pernah menyakiti, baik pelecehan fisik maupun emosional.
Cinta juga tidak pernah menipu. Misalnya mau memperalat pacar, mengatakan kalau kamu cinta sama saya, ayo kita harus melakukan hubungan suami istri misalnya. Nah, ini jangan sampai seperti ini ya, dikatakan cinta, ini sesat. Terus selanjutnya lagi, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli ya. Kita harus peduli, jangan mau kita aja yang didengerin. Jangan mau kita aja yang diperhatikan. Kita juga harus bisa memperhatikan orang lain. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga batasan-batasan. Terus ya, apalagi selanjutnya, ukuran cinta dan komitmen itu bukan sekedar ketertarikan fisik, tapi adalah keseluruhan kehidupan lawan jenis kita. Nah, jadi seks bukan cinta dan cinta bukan seks. Gak boleh disamakan ya, karena ini adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cinta harus menjadikan seseorang bahagia, aman, merasa dihargai. Kalau misalnya nggak meras atau nggak mendapatkan hal-hal itu, lebih baik jangan berhubungan, atau maksudnya jangan memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana hal ini bisa dilihat bahwa berpacaran apakah boleh ataukah tidak? Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa memang manusia itu diciptakan ya tidak seorang diri. Ya, tidak seorang diri. Dan kita harus mengerti dan tahu persis apa manfaatnya. Misalnya kalau kita berpacaran, mengapa kita jadi suka sama orang lain? Apa hal-hal yang membuat kita menjadi suka? Tadi sudah dijelaskan, kalau itu karena ketertarikan fisik sebaiknya jangan. Kalau misalnya karena kita suka sikapnya, ya itu bisa lebih baik. Atau lagi karena imannya, ya dia taat sama firman Tuhan, ya dia setia dalam beribadah, itu masih baik. Terus karena misalnya mungkin dia orang kaya, ini juga bisa berbahaya ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan atau mengambil keputusan untuk berpacaran itu karena semuanya ada hal-hal firman Tuhan yang mendasarinya. Ya tadi seperti kasih ya, dalam 1 Korintus 13 tadi itu harus kita jadikan sebuah dasar ya, lemah lembut, murah hati, panjang sabar, memaafkan, ya tidak sombong, jujur dan suci. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya kalian mau menjalin hubungan dengan orang lain, pastikan ini ada dalam hubungan kalian. Supaya kalian jangan sampai pada saat misalnya putus, kalian malah marah-marahan dan akhirnya saling membenci, bahkan bisa malah mau saling menyakiti. Atau misalnya kalian tiba-tiba akhirnya terganggu belajarnya hanya karena pacaran. Alangkah lebih bijak kalau kalian tidak berpacaran dulu. Kalian bisa fokus pada karir kalian dalam belajar. Jadi kalian bisa terus meningkatkan prestasi kalian. Ya apalagi di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sukar untuk menyesuaikan diri bagi kalian yang mungkin agak kesulitan ya mengalami perubahan dalam belajar. Ya. Terus selanjutnya batas-batas dalam berpacaran apa saja sih? Nah ini ya, batas-batas dalam berpacaran itu kalian tentunya harus melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini dalam Alkitab dijelaskan bahwa ada seorang Yakub ya yang sangat mencintai Rahel, bahkan dia mau melakukan segala sesuatunya. Ya kalau bisa dibilang cinta buta juga nih si Yakub ini ya. Karena saking cintanya sama Rahel, apapun dia lakukan. Nah, positifnya cinta ini ya, ini mengakibatkan orang tuh menjadi bersemangat melakukan segala sesuatu. Itu hal yang positif. Namun negatifnya adalah dia bisa kalap ya kalau misalnya cintanya tidak didapatkan. Nah, jadi memang harus kembali ke sikap atau motivasi kita dalam berpacaran. Apa sih tujuan berpacaran? Ya, tujuan berpacaran itu ya, itu harus berorientasi pada kasih akan Allah. Ya, di mana perintah Allah mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan Yeremia 29 ayat 11, juga Amsal 23 ayat 18 itu menekankan ya, pacaran yang benar itu harus didasari dengan kasih Allah. Sehingga orientasinya bukan hanya kita berdua-duaan gitu ya, atau kita katakan hanya untuk milik kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dunia
serasa milik berdua. Nah, ini salah ya. Karena kita harus melibatkan Kristus di dalam hubungan pacaran itu. Supaya apa? Pacaran itu tetap kudus. Lalu apalagi motivasinya dalam berpacaran? Nah, motivasinya adalah supaya kalian terdorong untuk apa? Untuk melakukan hal yang lebih baik. Misalnya prestasi kalian meningkat karena kalian didukung dan disokong oleh pasangan kalian. Bukan malah sebaliknya. Misalnya malah membuat kalian stres, malah membuat kalian tertekan, malah membuat kalian tersiksa. Ya lebih baik berteman saja supaya tidak ada artinya tuntutan ya dari pasangan kalian. Kalau Bapak pribadi sih ya menyarankan sebaiknya di usia kalian janganlah berpacaran ya. Jadi alangkah lebih bijak. Kan kita tahu sendiri ya waktu itu Adam dan Hawa juga dikatakan mereka menjalin hubungan di saat usia memang sudah dewasa. Artinya usia memang sudah cukup untuk menjalin hubungan. Ya mungkin dikatakan seperti usia-usia kuliah begitu ya. Jadi kalau usia-usia SMA ini masih sangat-sangat muda sekali. Jadi lebih baik ya idealnya tidak berpacaran. Terus kalaupun harus berpacaran bagaimana? Batas-batas pacaran itu menurut standar moral Alkitab. Jadi kalau dalam standar moral Alkitab itu pacarannya lihat dalam Roma 12 ayat 12 ya. Jangan sampai serupa dengan dunia ini. Jangan berorientasi pada keinginan daging. Ya, biasanya kan ada ya laki-laki atau perempuan dipegang sedikit langsung terbawa. Langsung istilahnya itu mengalami yang namanya rangsangan. Ya, memang setiap orang pasti punya namanya titik rangsangan. Namun kalau kita tahu kita lemah, kita jangan sampai mencoba-coba ya, misalnya pegang tangannya, lalu pegang pinggangnya dan lain sebagainya. Akhirnya menjurus ke hal-hal yang lain yang lebih parah. Jadi kita harus menganggap tubuh kita ini adalah rumah kediaman Roh Kudus. Ya, jadi harus dihargai, yang dikagumi sebagai ciptaan Allah. Ciuman juga sebaiknya jangan ya, karena itu tidak kudus. Itu akan mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Karena memang awalnya katakan cipika-cipiki awalnya, lama-lama menjurus kepada hal-hal yang lain. Ya misalnya berpelukan, lalu akhirnya memegang yang lain-lain yang akhirnya mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi batasan-batasan dalam berpacaran sudah jelas ya. Orientasi kita harus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Yang selanjutnya jangan terjerumus pada hawa nafsu atau kedagingan. Ya, jadi sampai di situ ya, Bapak harap kalian bisa mendapatkan kesimpulan dari materi yang kalian pelajari baik dari minggu lalu, Mas Bapak 2 minggu yang lalu maupun minggu yang sekarang ya. Jadi ada apakah boleh berpacaran? Idealnya tidak, baiknya tidak ya. Kalaupun sudah berpacaran, ya kita harus berpacaran kepada orang-orang yang memang takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya artinya jangan sampai berpacaran kepada orang-orang yang tidak seiman. Dan juga dalam batas-batas berpacaran orientasi kepada Allah. Jangan sampai berorientasi pada keinginan daging. Libatkan Tuhan dalam hubungan kita. Ya. Itulah yang baik. Oke. Nah, selanjutnya Bapak minta ya kalian tugasnya hanya satu, yaitu memberikan atau membacakan kembali ya. Membacakan kembali dalam 1 Timotius 5 ayat 22. Sekali lagi Bapak beritahu tugas kalian adalah membacakan kembali isi 1 Timotius 5 ayat 22. Kalian baca kembali ya, tidak perlu dihafal tapi dibaca kembali supaya kalian tahu ya apa yang harus dijaga dalam kehidupan kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup ya, di grup WhatsApp. Terima kasih buat perhatian dan pendengarannya. Bapak ucapkan jaga kesehatan, semangat selalu dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.